Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita masuk ke pertemuan 11 mata kuliah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Langsung saja saya akan share screen materi kita di pertemuan ini. Kita akan bicara mengenai film. Siapa sih yang nggak suka nonton film? Jadi tema pertemuan ini adalah film sebagai media representasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian outcome dari pertemuan ini adalah kalian mampu menjelaskan film dan musik sebagai media yang merepresentasikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus untuk pertemuan ini kita fokus di film dulu, musiknya minggu depan gitu ya. Dan materi pokoknya kali ini kita akan berbicara mengenai perkembangan film, kemudian film sebagai media komunikasi massa, lalu era TV kabel, rental video, kemudian ada era streaming media, sekarang gitu ya, kita melakukan, nonton film pakai streaming kayak gitu. Lalu ada isu penting terkait film di era new media. Nah, referensinya, saya murni ambil dari buku wajib kita, satu aja yang judulnya Media Now, Understanding Media, Culture and Technology by Strauber, LaRose, dan Davenport. Jadi awal perkembangan film itu dimulai pada tahun 1888. Ya, itu awalnya oleh Thomas Alva Edison. Kemudian di tahun 1920-an, produksi film seperti industri sudah mulai dilakukan kayak gitu. Terus di tahun 1950-an mulai bicara tuh filmnya gitu. Jadi di tahun 1920-an filmnya masih hitam putih, kemudian cuman bergerak aja kayak gitu. Kemudian baru di 30 tahun kemudian diproduksilah film yang ada audionya kayak gitu ya. Produksi film berbicara atau talkies mulai marak nih di tahun 1950-an. Lalu di tahun 1960-an para penonton ya, peminat bioskop mulai turun karena muncul TV itu gitu. Jadi orang tadinya kalau pulang kerja sore menjelang malam itu berbondong-bondong datang ke bioskop atau nonton teater, tapi di tahun 60-an hadirnya televisi membuat penonton bioskop menurun jumlahnya karena mereka memilih untuk menikmati tontonan di rumah mereka masing-masing seperti itu. Nah, di era 1920-an sampai di tahun 1950-an itu di Hollywood dikenal sebagai era studio system. Apa itu? Jadi secara prinsip itu ada beberapa studio besar yang mengatur sendiri perfilman mulai dari produksi, distribusi hingga penayangan bioskop gitu. Di situ ada kontrak yang panjang dengan sutradara, dengan para aktor dan juga aktris tertentu. Tujuannya untuk apa? Tentu saja untuk efisiensi dan minimalisir biaya yang harus dikeluarkan oleh studio. Sementara itu akan juga bisa memperbesar profit yang didatangkan dari penjualan film. Ingat, film dalam hal ini sudah menjadi satu industri yang mana kalau industri itu efisiensi adalah satu konsep kunci ya yang memang dikejar oleh industri gitu loh. Efisiensi bagaimana kita mengeluarkan sesedikit mungkin tapi mendapatkan sebanyak mungkin gitu. Jadi para studio besar itu ngatur sendiri perfilman mereka dari mulai bikin, kemudian ngejual gitu ya, sampai menayangkan di bioskop gitu. Terus para sutradara, aktor dan aktris itu dikontrak oleh si studio ini gitu. Dampaknya apa? Ada monopoli oleh beberapa studio besar hingga dikeluarkannya regulasi oleh pemerintah United States ya. Di tahun 1948 itu ada yang namanya Supreme Court Ruling gitu. Ini untuk memisahkan distribusi dan penayangan bioskop. Banyak bioskop tutup karena tidak lagi dimiliki oleh studio besar gitu. Jadi pemerintah mulai mengintervensi supaya industri ini tetap bisa hidup begitu ya. Kemudian di tahun 50-an sampai tahun 60-an masih di Hollywood itu dikenal dengan era star system. Prinsipnya adalah sistem ini untuk memproduksi artis dengan panduan atau template tertentu gitu. Jadi nanti itu akan sama-sama gitu loh, mirip-mirip aktor aktrisnya gitu ya. Jadi artis dapat diberikan backstory, kemudian diperbaiki dari segi penampilannya dan cara berkomunikasinya.
dan juga diatur sedemikian rupa agar cepat terkenal gitu. Biasanya ada kontrak juga untuk jangka waktu tertentu. Tujuannya apa? Artis ini merupakan investasi ya dari si Star System. Jadi kalau semula itu kan studio system, jadi studio yang mengelola segala sesuatunya. Kalau sekarang tuh pusatnya di aktor dan aktrisnya gitu. Jadi aktor dan aktris sukses diorbitkan, lalu tentu saja akan mendatangkan penonton reguler gitu. Jadi kalau aktor yang ngetop, aktris yang populer saat itu terus-menerus ditunggu apa karyanya melalui film begitu ya. Dan dia akan punya komunitas kecil atau apa ya? Penonton setia atau fans lah bahasa kita sekarangnya. Dan itu tentu akan mendatangkan profit besar juga bagi studio dan film yang dibintanginya gitu. Mendatangkan pengiklan karena penontonnya udah banyak gitu ya. Udah terbentuk gitu. Karena memang si artisnya udah tenar gitu. Nah, terus ada juga reproduksi star system. Nah, ini metode yang sama digunakan oleh industri entertainment Korea hari ini untuk memproduksi Korean Idols. Kalau teman-teman ngeh gitu ya, ya saya yakin banyak di antara kalian yang mengikuti atau bagian dari Korean Wave ya. Entah itu punya bias tertentu untuk idol gitu atau memang saya nggak mainan idol Mbak tapi di K-drama aja bisa kayak gitu atau kayak drama serial gitu males ngikutinnya saya fokus di kayak film aja. Oh, saya juga gara-gara nontonin apa kayak drama kayak film gitu ya atau terterpa terus-menerus iklan dari apa Korea gitu ya. Saya jadi pengen juga makan makanan Korea gitu. Kemudian saya pengen juga datang ke Korea, tapi hari ini belum bisa karena pandemi COVID-19 gitu. Jadi ada ekosistem yang memang diciptakan dengan sengaja oleh industri entertainment di Korea sana untuk menjadikan Korea sebagai sentra ini ya kebudayaan populer dunia hari ini. Kalau teman-teman masih ingat beberapa tahun lalu Parasite memenangkan Oscar itu kemenangan telak bagi Korea ya di mana film Asia sudah mulai diakui dan mendapatkan penghargaan tertinggi untuk hierarki perfilman dunia gitu ya. Kemenangan Parasite itu membuat orang yang tadinya nggak ngeh sama sekali sama Korea mulai memberi perhatian khusus gitu loh terhadap industri entertainment Korea gitu sampai akhirnya sekarang Korean Wave itu sudah mengejala di banyak sekali negara. Bahkan terakhir untuk yang serial Squid Game itu menjadi box office di 90 negara. Kalian bisa bayangin betapa kesuksesan satu karya film itu atau satu karya serial gitu ya bisa mengangkat negaranya, kemudian orang jadi pengen belajar bahasanya, memakan makanan yang muncul di drama itu kayak gitu ya. Dan itu adalah bentuk dari ini ya star system yang direproduksi gitu. Jadi awalnya sebetulnya sejarahnya itu di tahun 50-an sampai 60-an di Hollywood gitu. Kemudian Korea mulai belajar sejak 20 tahun lalu sampai hari ini dia bisa menguasai pasar dunia seperti itu. Lalu kalau home entertainment sendiri yang tadi saya singgung orang yang tadinya ke bioskop terus milih ke nonton di rumah aja itu gimana? Nah itu didorong oleh kebutuhan masyarakat sendiri. Jadi masyarakat itu mulai tinggal di daerah yang beragam, entah itu urban, suburban. Jadi kalau yang urban tuh dari daerah ke kota gitu ya. Kalau yang suburban tuh tinggalnya di pinggiran kota padahal dia bekerjanya di kota kayak gitu ya kayak teman-teman yang komut dari mana eh Tangerang, dari Depok, dari Bogor, dari Bekasi ke Jakarta seperti itu. Itu suburban. Kemudian rural, kalau rural itu di pedesaan gitu ya. Sehingga orang-orang ini menginginkan home entertainment gitu. Bioskop seringkali hanya ada di kota besar. Jadi karena tadi ya karena suburban, kemudian karena di daerah atau karena urban sekalian, dia itu tidak terpenuhi secara kebutuhan nontonnya gitu ya karena bioskopnya masih terbatas hanya ada di kota-kota yang besar sekali gitu jadi
dibutuhkan home entertainment. Gimana caranya tetap bisa nonton meskipun di rumah aja kayak gitu ya. Kemudian muncullah televisi. Jadi meskipun TV itu ditemukan di tahun 1927, tapi baru tenarnya itu sekitar tahun 1960-an ya, penggunaannya baru marak dan di tahun 60-an. Dan ketika home cinema mulai ramai diproduksi, masyarakat menuntut sesuatu yang berbeda di film bioskop gitu. Jadi orang selain karena bioskopnya terbatas, memilih tontonan di rumah tuh karena ternyata di TV itu segala sesuatunya lebih beragam gitu ya. Apalagi kalau kalian masih ingat, dulu mungkin sempet nontonin tayangan di TV yang itu tuh prime time gitu ya. Jadi kita tuh nungguin gitu di jam-jam tertentu yang memang tayangannya tuh andalan stasiun televisi tertentu kayak gitu ya. Nah, itu kan kita sempet ya ada di era itu gitu. Tapi setelah adanya streaming media, home entertainment ini khususnya yang televisi, yang free to air, yang prime time itu udah mulai ditinggalkan oleh masyarakat gitu. Nah, sebelum ke situ, saya mau mengulas dulu tentang sedikit perubahan film ya. Jadi untuk menarik penonton, studio itu mulai memproduksi film yang bagaimana? Yang mahal, yang budgetnya besar ya, nggak main-main gitu. Seperti film Ben-Hur di tahun 1959, kemudian film-film yang bertema kontroversial seperti James Bond itu diproduksi dari tahun 1962 sampai sekarang ya. Serialnya tuh udah sampai berapa? 007 ya terakhir. Kemudian ada juga film baru dari produser independen seperti The Godfather di tahun 1972, Annie Hall di tahun 1977. Kemudian ada juga film-film blockbuster seperti Titanic di tahun 1997 dan Lord of the Ring di tahun 2021. Tentunya makin ke sini makin banyak ya judul-judul film blockbusternya. Nah, film itu merupakan salah satu produk media komunikasi massa ya, masif gitu, diciptakan untuk orang banyak gitu loh. Jadi produksinya tuh diproduksi satu gitu loh ya, oleh satu media, kemudian didistribusikan ke banyak sekali orang gitu, penontonnya beragam sekali. Nah, film sebagai media komunikasi massa ini tentu akan memengaruhi halayaknya si penontonnya gitu ya. Film akan membentuk sikap dan budaya di masyarakat. Ketika penonton mengadopsi sikap dan gaya karakter yang mereka tonton di film itu mulai tuh kelihatan betapa film itu ngefek gitu ya terhadap kehidupan masyarakat. Tren di masyarakat seringkali dipengaruhi oleh film populer tertentu. Kayak sekarang deh. Terakhir saya lihat di mana ya? Sebenarnya banyak banget sepatu slip yang putih itu, slip on putih yang ada di Squid Game yang para pemainnya gunakan itu orang banyak cari gitu ya. Kemudian setelan olahraganya yang warna apa itu hijau toska gitu ya, ada plat putihnya gitu. Sampai terakhir saya lihat brand Zara pun bikin tuh kalau dia sih nggak pakai strip putih gitu ya. Dia bikinnya ijonya ijo agak apa namanya ya, emerald gitu dipadukan dengan warna khaki. Tapi itu sebetulnya inspirasinya dari Squid Game gitu dan banyak banget. Jadi di 90 negara tadi gitu yang terpengaruh gitu ya, yang menempatkan Squid Game sebagai box office itu banyak sekali barang-barang atau apa makanan, permainan itu dicari sama orang-orang gitu ya. Nah, kok bisa sampai segitunya gitu? Karena karya visual, apalagi yang bergerak, yang ada audionya, kemudian lirik atau apa namanya, skripnya itu menyentuh gitu, terus sangat dekat dengan masyarakat hari ini, itu akan sangat memengaruhi kita gitu. Kenapa Squid Game menjadi nomor satu? Karena di situ banyak sekali kritik sosial, di mana hari ini kita hidup di era kapitalisme yang berujung pada persaingan kelas gitu ya, antara kelas yang sangat-sangat kaya, kemudian yang sangat-sangat miskin gitu, yang dikritik juga di serial itu bahwa justru orang yang sangat kaya dan sangat miskin ini punya kesamaan, yaitu sama-sama nggak bahagia gitu loh, nggak bisa menikmati hidupnya gitu, nggak bisa lagi punya perasaan yang berbeda gitu, karena ya udah monoton aja kalau kayaknya kaya banget gitu, terus miskinnya miskin banget.
Maka sampai si orang yang kayaknya banget ini apa, untuk mencari kebahagiaan itu mengadu orang gitu ya. Orang-orang miskin tadi dipertemukan lalu bermain game, lalu apa, dia mempertaruhkan si orang-orang kaya tadi, mempertaruhkan uang yang sedemikian banyak untuk bisa menimbulkan rasa bahagia di dirinya dia gitu loh. Sementara si orang-orang miskin tadi, dia bagaimana caranya bisa bertahan hidup karena terjerat utang yang begitu nggak masuk di akalnya lagi gitu ya, di mana kita hidup di era ini tuh semua serba mahal, sementara pekerjaan sulit didapatkan, kayak gitu. Nah, eee, kritik sosial yang disampaikan oleh satu karya film itu akan sangat-sangat melekat di benak khalayak gitu. Sebetulnya nggak heran ya kenapa Squid Game menjadi nomor satu di banyak sekali negara. Karena isunya yang memang banyak sekali orang yang eee, mengalaminya hari ini. Di banyak negara harga-harga semakin mahal, tidak dibarengi dengan lapangan pekerjaan yang terbuka lebar, kemudian tingkat inflasi yang terus-menerus naik setiap tahunnya, dan masih banyak sekali fenomena lainnya. Di Indonesia sendiri sebetulnya itu dengan apa ya, nyata dicontohkan oleh fenomena pinjol gitu ya, di mana banyak sekali para orang tua atau ibu-ibu di daerah yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri karena terjerat utang oleh pinjol gitu loh. Baru deh beberapa pekan belakangan pemerintah mulai concern sama isu ini, kemudian apa ya, menyusun regulasi dan me membuat fenomena pinjol ini menjadi satu perhatian khusus untuk dicarikan bagaimana solusinya. Itu karena sudah menelan banyak korban gitu loh. Kalau belum, mungkin belum dapat perhatian khusus dari pemerintah kita. Dan saya yakin fenomena yang diangkat dalam serial itu tidak hanya terjadi di satu tempat di Korea Selatan saja, tapi juga di banyak negara lainnya. Itulah kenapa sampai 90 negara ya yang me mengamini fenomena yang diangkat dalam serial Squid Game ini gitu. Jadi betapa film sebagai media komunikasi massa itu bisa sangat memengaruhi perilaku manusia yang menontonnya gitu. Kemudian yang kedua, film sebagai media komunikasi massa juga merupakan alat propaganda, propaganda pemerintah biasanya ya. Saat perang, film digunakan sebagai alat propaganda untuk mempromosikan ideologi tertentu. Film Throne of the Wheel di tahun 1935 itu contoh yang baik dalam mempromosikan white supremacy ya, hukum yang hanya pro pada orang-orang berkulit putih. Kemudian serial film Rambo di tahun 1982 sampai 2019 itu mempromosikan Amerika Serikat sebagai superpower, sebagai negara adidaya gitu ya, dan sebagai savior of democracy, di mana demokrasi itu adalah satu konsep pemerintahan di satu negara yang paling baik gitu, dan itu diinisiasi oleh Amerika Serikat seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah film sebagai media komunikasi massa juga mendorong perubahan sosial. Film sebagai media audiovisual itu dapat menyampaikan informasi dengan lebih efektif, dan seringkali produser membuat film tentang isu yang ditujukan untuk reformasi sosial politik dan memberi dampak yang mendalam bagi masyarakatnya. Maka nggak heran banyak banget film yang itu tuh menginspirasi kita ya, entah itu dari cerita orang-orang besar seperti autobiografi kayak gitu kan, atau film biografi, atau film true story, atau film-film investigatif yang itu mengulas mendalam mengenai satu kasus tertentu di negara-negara gitu. Kalau kemarin kita bicara mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, itu si siapa yang kemarin saya bahas itu, Edward Snowden ya, seorang karyawan CIA yang akhirnya keluar dan membocorkan rahasia perusahaan besar itu ke seluruh dunia. Dan itu kan sebetulnya difilmkan juga gitu, secara dokumenter. Nah, kayak gitu. Jadi film itu bisa mendorong perubahan sosial. Ketika ada satu fenomena kebocoran data yang apa, memang sengaja dilakukan oleh negara gitu ya, untuk mengendalikan para apa, rakyatnya, kemudian ada satu orang yang punya daya kritik yang luar biasa dan berani untuk menyuarakan itu,
ke halayak luas gitu, itu kan satu fenomena yang menarik, yang orang perlu tahu gitu supaya kita lebih berhati-hati lagi mengenai data kita kayak gitu. Nah, itu juga patut sekali diangkat ke dalam sebuah film gitu. Nah, nanti saya pengen bertanya di forum, jadi silakan kalian jawab film apa yang paling menginspirasi kalian selama ini gitu loh. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Ceritakan kenapa film itu, terus dari sudut pandang kalian sendiri, itu film yang seperti apa sih gitu. Terus menginspirasi kaliannya tuh dari sebelah mana gitu. Jangan-jangan nanti dari judul-judul tersebut ada beberapa yang saya belum nonton, jadi nanti saya akan nonton juga gitu ya. Jadi forumnya ringan aja, kali ini bukan berupa pertanyaan yang analitik mendalam gitu, tapi kalian sharing tentang karya film yang menurut kalian tuh menginspirasi. Entah itu yang mendorong perubahan sosial, entah itu genrenya investigatif, crime, politik, kayak gitu. Atau apa, true story, bisa apapun ya. Even kalau kalian pengen mau yang animasi juga nggak masalah gitu. Kemudian, nah ini kutipan dari si Strawberry yang menulis Media Now. Mempelajari perkembangan film sebagai media penyampaian informasi membuat kita bisa memahami bagaimana film akan berkembang setelah era konvergensi media. Nah, kita mulai masuk nih ya. Ada TV kabel, kemudian rental video gitu. Jadi yang pertama ada poin distribusi baru di sini. Kemunculan HBO atau home box office itu menjadi poin distribusi baru bagi studio yang kehilangan pendapatan setelah banyak bioskop tutup. Jadi karena bioskopnya udah mulai merugi, kemudian HBO muncul di TV kabel, kayak sekarang kalau misalkan kalian berlangganan TV kabel apa, kayak saya contoh berlangganan First Media, itu pasti ada HBO-nya, kemudian ada apalagi banyak lah ya. Tapi sekarang nggak saya gunakan. Kenapa? Karena saya cenderung ke Netflix. Kok Netflix? Ya kalian pasti tahu jawabannya. Netflix itu lebih beragam serialnya. Terus saya juga bisa bilang bahwa kehadiran Netflix itu membuat banyak sekali negara menciptakan karya film atau serial yang sangat baik gitu loh. Karena apa? Karena itu bisa langsung ditonton oleh orang-orang di seluruh dunia gitu. Jadi kompetisinya makin sengit lagi gitu ya, makin luas lagi gitu. Kita makin bisa berani untuk menyuarakan ada isu apa sebetulnya yang nggak beres di negara kita dan dunia perlu tahu itu kayak gitu. Jadi gitu ya. Sebelum ke era Netflix ini dulu nih, era TV kabel dulu, ada HBO di situ. Kemudian ada juga teknologi VCR, VCD dan DVD. Kalau kalian ngalamin nggak sih? Kalau saya, era saya itu remaja sempet ya sewa VCD atau DVD film tertentu terus di play di rumah. Ada VCD playernya, ada DVD playernya. Terus nanti setelah sewa 3 hari, seminggu gitu terus dibalikin lagi. Kita bayar harga sewanya beberapa rupiah gitu ya. Kayak gitu, itu saya sempat alamin. Nah, teknologi penyimpanan data video dalam format CD ini mendorong tumbuhnya bisnis rental video dan perilaku sharing video gitu. Terus yang nakal-nakal juga banyak. Jadi kalau yang ngerti IT atau bisa mendownload film ini dari VCD atau DVD asli rentalan gitu ya. Terus dibajak, ada industrinya, industri pembajakan film gitu. Atau kalau yang nggak apa ya, nggak ada industrinya ya di antara pertemanan aja gitu loh. Udah nonton film ini belum? Oh belum. Gue kemarin sewa. Ya udah gue kasih aja ya tuh pakai ini disket dulu tuh disket sebelum ada flash disk gitu. Kayak gitu. Jadi betapa yang namanya pembajakan tuh dari dulu banget pun ada, apalagi hari ini gitu ya. Nah, kemudian ada juga segmentasi audiens dan produser independen gitu ya. Audiensnya sudah mulai tersegmentasi di sini. Jadi tempat rental video menjadi channel distribusi produser film, film-film independen khususnya film-film indie gitu. Toko juga mendorong segmentasi audiens berdasarkan genrenya. Jadi kalau dulu tuh ada toko CD di Stara gitu ya, itu terkenal sekali. Di banyak kota besar itu ada. Kita bebas bisa menyewa VCD atau DVD film dengan berbagai genre, mau kartun, mau film action, romance, sampai apalagi. Kita juga bisa sewa lagu-lagu gitu ya, VCD atau DVD lagu gitu. Jadi saya sih sempat ngalamin era itu. Mungkin kalian karena lahir sudah ada
sudah di era new media nggak sempat ngalamin itu gitu ya, atau mungkin sempat ngalamin sama seperti saya juga, yang pasti sih kalau orang tua kalian ngalamin sih gitu ya, rental video, terus TV kabel. Mungkin kalau yang kalian alami itu TV kabel kali ya, hari ini masih ada lah ya yang berlangganan. Sebenarnya kita fokusnya pengennya langganannya internet aja gitu, tapi karena TV kabelnya bonus ya udah mau nggak mau kita tonton juga kalau ada waktu. Sisanya ya nontonnya dari yang streaming gitu kan. Nah, ini dia yang streaming media. Akhirnya sampai. Jadi prinsipnya itu kalau di era streaming media ini, audiens itu bisa memilih program dari berbagai dekade, dari tahun berapa gitu ya. Kita hari ini buka Netflix misalnya, terus pengen nonton film jadul itu bisa gitu, tanpa dibatasi lokasi dan waktu. Ya, prinsipnya itu kalau streaming media. Kemudian perubahan model tayangannya juga terjadi. Ini menggantikan model linear yang satu arah dari TV dengan model tayangan interaktif dan produksi digital gitu. Kalau dulu kan TV-nya kita tungguin gitu ya di jam prime time, di jam tertentu, buru-buru pulang sekolah, pengen nonton serial kesayangan kayak gitu. Kalau sekarang kita bisa nonton kapan aja, kapanpun kita punya waktu dan kita sempat, nggak harus mengikuti kemauan si produsen medianya, kemauan TV-nya gitu. Jadi yang namanya prime time itu udah nggak ada lagi di era streaming media ini. Kemudian secara kualitas gimana? Kualitas film tidak kalah dari produksi untuk bioskop ya. Dibuktikan dengan beberapa film yang menyabet Oscar dan berbagai penghargaan lainnya. Jadi sekarang tuh film-film yang memang khusus diproduksi untuk Netflix tidak tayang di bioskop itu kualitasnya udah nggak bisa diragukan lagi ya, dari sisi gambar, kemudian audio, soundtracknya disiapkan betul, terus para pemainnya berakting dengan sangat-sangat bagus, misalkan seperti itu. Lalu ada juga prinsip globalization. Ini konten dibedakan menurut negara audiens ya. Provider membuat konten non USA lebih mudah diakses oleh audiens yang lebih luas gitu. Kayak sekarang kalau Netflix tuh punya Swoonies ya, The Swoon. The Swoon itu adalah satu itu sebenarnya punyanya Netflix tapi khusus membahas Korean drama, Korean film kayak gitu ya. Ya untuk memanjakan para penonton yang fokus sama tayangan-tayangan K-drama atau K-film. Kenapa sampai dibuatin? Ya karena memang pasarnya sebanyak itu gitu loh. Jadi dibuat tuh khusus misalkan khusus romance, khusus sad boy, khusus apalagi kayak gitu banyak lah ya. Kalian lebih tahu. Kemudian, nah ini produksi kontennya mulai berubah. Jadi produser konten tidak lagi bergantung pada pengiklan, konten tidak dibuat bombastis untuk mempertahankan penonton agar tidak ganti channel seperti di TV. Jadi nggak ada lagi prime time. Jadi konten tuh nggak dibuat bombastis sebagaimana gitu, enggak, karena segmentasi audiensnya udah ada gitu loh. Jadi audiens tuh nggak mungkin ngakses film yang nggak genrenya dia gitu loh. Jadi ngapain kita bikin sesuatu yang bombastis gitu kan? Toh kita udah masing-masing punya audiens sendiri-sendiri gitu loh. Jadi audiensnya memang sudah terfragmentasi begitu. Kemudian tadi ya era prime time udah selesai, jadi di era streaming media udah nggak ada lagi prime time. Kemudian yang selanjutnya ada juga perubahan perilaku audiensnya. Kita sebagai penonton itu juga ikutan berubah. Kalau dulu bioskop atau toko rental itu menjadi gatekeeper film gitu ya. Kayak kita nonton film, kita datang ke bioskop, terus pasti film yang tayang di bioskop itu jaminan mutu ya, bagus gitu. Mungkin dari sisi cerita nggak kita banget, tapi secara kualitas audio visualnya pasti bagus gitu loh kalau sampai tayang di bioskop kayak gitu. Jadi bioskop itu menjadi gatekeeper gitu. Sementara kalau sekarang gatekeepernya siapa? Ya kita sendiri. Kita sendiri yang menyeleksi kita mau nonton film apa berdasarkan selera kita masing-masing. Dari sisi genre, atau kita memang suka sama aktor siapa, maka kita akan nonton dia meskipun genrenya nggak kita banget. Kemudian kita juga suka sama isu-isu tertentu gitu, kita akan nonton kayak gitu. Jadi audiens lah yang menjadi gatekeeper bagi dirinya sendiri gitu. Perilaku yang umum di era streaming itu ada binge watching, nonton maraton gitu ya terus menerus. Apalagi kalau weekend ada Sabtu Minggu 16 episode harus kelar gitu serial drama Koreanya. Atau hmm, binge watching juga nggak hanya berlaku untuk serial, ini bisa berlaku juga untuk televisi gitu ya.
kok televisi sih, untuk, film maksud saya. Jadi, ada orang yang sehari nonton banyak sekali film, kayak gitu. Kemudian ada juga fenomena cross sharing in sosial media. Jadi orang biasanya di era streaming media ini, ketika dia sudah nonton film tertentu atau serial tertentu, terus menurut dia itu bagus banget, dia akan sharing dengan rela hati gitu loh, tanpa dibayar, tanpa diminta, dia akan ngomong bahwa film ini bagus, serial ini bagus, ini recommended, terus kalian perlu nonton, ini penting karena begini, begini, begini. Bahkan saya sendiri punya blog khusus review film gitu loh. Jadi kayak gitu ya. Orang kalau udah suka, terus udah kena hatinya sama satu produk budaya, dalam hal ini adalah film atau serial, itu dia akan mengulasnya gitu loh ya, membahas film tersebut atau serial itu dengan apa yang dia pikirkan di kepalanya gitu ya, dengan perspektif dia, atau referensi-referensi lainnya dari jurnal, dari buku atau dari film-film lainnya, itu juga terjadi kayak gitu ya. Jadi cross sharing di sosial media sama binge watching itu udah jadi fenomena yang terjadi di era streaming media ini gitu. Nah, film streaming media itu biasanya bisa diakses di Netflix, iFlix, Viu, Disney Hotstar Plus, Disney Plus Hotstar. Kemudian ada juga Apple TV gitu ya. Uh, Platform lain juga banyak sebetulnya, tapi yang paling ramai dipakai di kita sepertinya 5 ini gitu ya. Kemudian ada juga yang dari China itu apa, saya kurang familiar. Jadi yang 5 ini dan Netflix tuh yang paling banyak sih ya. Bahkan saya tadi yang saya sempat singgung di awal, Netflix itu membuat para sineas di seluruh negara itu berkompetisi gitu ya. Kita sebagai penonton itu dimanjakan sekali dengan adanya film yang semakin bagus gitu kan, serial yang semakin berkualitas gitu. Karena tadi orang mau karyanya tuh disimak oleh orang-orang di seluruh dunia, maka dia nggak main-main dari sisi produksinya, cerita, dan menyiapkan segala sesuatunya kayak gitu. Oke, lalu ada isu penting apa? Apalagi kalau bukan pembajakan. Ya, ada isu penting piracy di sini. Contoh kalau dulu tuh ada namanya torrent, kalian sempat dengar nggak? Atau ada 4share ya. Jadi itu salah satu platform file sharing. Jadi teknologi peer-to-peer file sharing BitTorrent itu memunculkan masalah baru dengan memberi kemudahan untuk berbagi ukuran besar filenya gitu. Oh, jadi file ukuran besar yang film itu kan biasanya berapa giga gitu ya, atau berapa puluh mega kayak gitu, tergantung tergantung apa namanya, eh, dia tuh berapa Mbps ininya ya, resolusinya gitu. Semakin tinggi resolusinya semakin bening gitu. Dan semakin bening semakin berat gitu kan filenya. Dan itu bisa di-share tuh di torrent, kemudian di 4share gitu. Ya itu sebetulnya pembajakan sih gitu kan. Terus ada legal issues di sini ya, ada isu hukum di mana situs torrent itu seperti The Pirate Bay, Kick-Ass Torrent diblokir oleh beberapa negara karena pelanggaran konten hak cipta kayak gitu. Kemudian ada juga anti copyright group, contohnya The Pirate Bay dibuat oleh organisasi anti copyright. Kemudian ada Pirate Byron, The Piracy Bureau, ini organisasi yang mendukung pertukaran bebas atas informasi, produk budaya dan hak cipta. Jadi film-film atau karya-karya yang memang dibagikan di sini di The Pirate Bay itu dibuat memang tidak akan tersandung masalah hukum kayak gitulah. Jadi anti copyright group ada seperti itu. Lalu, nah saya ingat nih soal Kick-Ass ya. Jadi memang ada serial Korea yang nggak muncul di Netflix gitu. Dia tuh tayangnya di TV Koreanya aja gitu. Tapi ada tuh si, oh ya namanya netizen ya, mencari itu dengan sangat-sangat totalitas. Terus ketika udah dapet dia share di berbagai sosial media gitu bahwa oh serial ini ternyata ada di Kick-Ass. Jadi akhirnya ya kita nonton juga tuh di Kick-Ass bajakan, mau nggak mau karena memang nggak ada lagi di platform lainnya. Toh kita tinggal di Indonesia, masa sih harus ke Korea demi nonton serial itu aja gitu kan, nggak make sense gitu lah ya. Jadi isu piracy ini tuh di banyak sekali negara menjadi tantangan tersendiri. Oke, materinya selesai, jadi silakan kalian
jawab forumnya, yaitu sharing mengenai satu judul film yang menurut kalian itu sangat-sangat menginspirasi kalian. Dari sisi apanya, silakan ceritakan di situ. Dan nanti saya akan belajar juga dari kalian. Ya, terima kasih. Sehat selalu semuanya. Dadah.